Monggo Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mulai sebentar lagi pengajian. Dipersilakan menempati tempat yang tersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustaz yang saya hormati, Ustazah yang hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa nasta'inuhu haqqa isti'anah wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Burhan Shodiq yang pagi hari ini sudah hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Rumah Quran Ibnul Jauzi yang saya hormati, yang berbahagia insyaallah, Ustaz dan Ustaziyah, pengurus paguyuban wali santri, panitia acara kajian parenting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, karunia-Nya, yang juga telah menurunkan kepada kita anugerah terbesar yang terus relevan hingga akhir zaman nanti, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quranlah yang menyatukan kita pada pagi hari ini. Anak Bapak Ibu ya, datang hadir hampir setiap hari ke sini untuk mendapatkan keberkahan dan pelajaran dari Al-Quran tersebut. Dan tugas kita Bapak Ibu menyesuaikan ya antara ritme kita dengan anak-anak. Kalau anak-anak sudah hampir tiap hari dapat pelajaran dari Quran, maka sudah seharusnya kita juga menyamakan ya, menyeimbangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang kita ikuti ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini diutus sebagai rasul singkat, hanya 23 tahun ya, sekitar 23 tahun, namun bisa berhasil membangun peradaban kehidupan manusia yang luar biasa, yang pada hari ini terus berlangsung ya, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan kita ya, kami ya di Rumah Quran Ibnul Jauzi ini menyelenggarakan pendidikan Quran untuk anak-anak, berusaha untuk melanjutkan syiar dakwah Rasulullah ya, syiar dakwah Rasulullah yang telah Rasulullah wariskan kepada kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kabarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Sesungguhnya Al-Quran itu setelah sepeninggal Rasulullah itu diwariskan kepada umat-umat yang datang setelahnya. Nah, namun dalam ayat ini ada yang harus kita ingat ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pewaris Quran ini 3 kondisi. Ada yang menerima Quran ini dengan acuh tak acuh sehingga mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ada juga orang yang menerima Quran ini kadang-kadang melakukan perintahnya ya, kadang-kadang juga meninggalkan perintah yang ada dalamnya, atau kadang-kadang juga meninggalkan larangan Allah dalam yang ada di dalamnya, atau kadang-kadang juga malah mengerjakan yang dilarang. Kemudian jenis yang ketiga yang ingin kita wujudkan di ekosistem kita, ya,
di rumah Quran ini, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba ya, sabiqu bil khairat. Dengan Quran ini mereka berlomba-lomba. Bapak Ibu, kami sadar ya di Sukoharjo ini sudah sangat banyak lembaga pendidikan Quran. Ada yang formal, kemudian ada juga yang non formal. Yang non formal sendiri kalau tidak salah di Sukoharjo ini ada 5 ya, ada 5 rumah Quran. Belum yang TPA. Kalau kami memandang adanya rumah Quran tadi sebagai atau dengan sudut pandang ini kompetisi dalam artian saling sikut ya. Mungkin banyak sakit hatinya, banyak tidak sehatnya. Namun kami berusaha untuk kolaborasi. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang formal yang menyelenggarakan tahfidz ya. Kami berusaha komunikasi, menjalin kolaborasi dengan baik sehingga apa? Ya, mereka anak-anak sudah mulai di sekolah ada yang tahfidz bisa lanjut ke sini. Ya, dalam rangka itu supaya tidak ada perasaan persaingan. Ya. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pembawa acara sekaligus saya juga akan nanti mungkin memberikan sedikit sambutan ya sebagai kepala rumah Quran Ibnu Jauzi. Menyambut panjenengan, saya ucapkan selamat datang. Saya sangat senang sekali panjenengan bisa hadir di sini, ibu-ibu. Ini sepertinya ibu lebih banyak daripada bapak-bapak ya. Mungkin bapak sudah ada agenda lain ya, sudah ada agenda sebagian ada agenda tambahan. Cuma saya juga mengapresiasi bapak-bapak ya, bapak-bapak yang lain sudah ada agenda, ternyata bapak-bapak ini mau hadir di sini ya mengikuti kajian, itu luar biasa Masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Azka Al-Hafidh. Kemudian langsung ke acara inti nanti oleh Ustadz Burhan Sodik yang pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah tokoh dai yang sudah pengalamannya sudah tidak diragukan. Beliau sudah sangat-sangat pakar di bidangnya. Beliau penulis buku, beberapa buku beliau juga bestseller, dan beliau juga memiliki penerbit buku ya, yang juga aktif menerbitkan buku-buku dakwah. Kemudian beliau juga aktif mengisi kajian parenting, kemudian kajian remaja dan beberapa jenis kajian lainnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita menunggu dan berharap ilmu dari beliau. Pada pagi hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana membentuk literasi dalam keluarga. Karena kalau kita sadari, diakui atau tidak, pada hari-hari ini anak-anak sudah banyak sekali teralihkan perhatiannya dengan gadget. Dan hal-hal esensial, hal-hal basic dari literasi banyak yang luput. Salah satunya, contohnya, saya sebagai guru ya pernah mendapati beberapa momen, khususnya ketika PJJ dulu. Kalau Bapak Ibu masih ingat PJJ itu apa Bapak Ibu? Perjalanan atau pembelajaran jarak jauh. Di masa-masa itu saya pernah ya menemukan sebuah momen saya mengecek HP anak-anak siswa saya. Waktu itu ada beberapa sesi pertemuan. Ternyata situs yang paling banyak anak-anak kunjungi pas masa pandemi itu apa Bapak? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, ada namanya Brandly.com ya. Brandly.com ini adalah situs yang nanti di sana itu ada beberapa jenis interaksi ya. Paling sering itu adalah anak-anak bertanya soal singkat tentang pelajaran dan nanti ada yang jawab. Ya. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan misalnya apa rukun iman, langsung dijawab di sana. Dan saya sadar ini situs ini saya lihat di HP anak-anak di siswa saya, ternyata itu adalah pelarian untuk pembelajaran. Karena
kita merasakan pembelajaran di masa PJJ sangat tidak intens ya. Karena kita guru juga kesusahan, orang tua juga sama ya. Untuk menjadikan HP sebagai media belajar dirasa sangat kurang. Nah, maka untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu ya, anak-anak pandemi itu beberapa dari mereka sangat-sangat lemah literasinya, dalam artian memahami konteks tulisan bacaan itu sangat kurang. Nah, kita nanti minta ilmu dari Ustadz Burhan Shodiq bagaimana membangun itu di keluarga kita supaya apa? Supaya kita mewarisi kebiasaan para ulama. Para ulama, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak punya kitab, tidak ada yang tidak punya karya. Kita ingin anak-anak nanti menjadi orang-orang hebat yang membuat konsep-konsep pendidikan yang baik atau konsep-konsep di sektor kehidupan lainnya ya, atau jadi guru, jadi penulis dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, insya Allah setelah sesi dari Ustadz Burhan Shodiq nanti ada sesi tanya jawab. Monggo nanti Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan tentang pendidikan anak-anak atau seputar literasi bisa menanyakan nih. Baik, kemudian yang terakhir penutup, nanti setelah menutup Bapak Ibu kita persilakan untuk menikmati sarapan di bawah bersama anak-anak. Okay? Baik, acara yang pertama kita langsung saja pembukaan ya. Marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Aska Al-Absar Hafizahullah. Kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan Ustaz Azka. Bapak Ibu, Ustaz Azka ini adalah salah satu muhafidz ya, pendidik Quran yang ada di Rumah Quran Ibnul Jauzi, dan beliau salah satu ustaz yang memiliki suara yang luar biasa ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi ya. Masya Allah, kalau kita mendengar bacaan Quran yang dibaca dengan khusyuk, lantunannya, kemudian tajwidnya baik, kemudian suaranya juga baik ya, sangat menenangkan Bapak Ibu, sangat menenangkan. Dan di sini kita selenggarakan pendidikan Quran di Rumah Quran, bukan hanya di tahfidz saja ya pembelajarannya, tapi kami beri nama 4T Bapak Ibu. Yang pertama tahsin, perbaikan bacaan. Kemudian yang kedua tahfidz ya, mulai menghafal. Yang ketiga itu taronnum. Nah, di taronnum ini nanti anak-anak diajarkan supaya punya skill membaca Quran dengan suara indah ya. Kemudian yang terakhir nanti tadabbur. Tadabbur ini sesi di mana anak-anak mendapatkan wawasan secara tematik dari ayat-ayat yang mereka hafalkan. Dan alhamdulillah, semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang anak-anak Bapak Ibu pelajari di sini ya. Dan kita berharap ada manfaatnya. Baik, kita masuk ke acara inti yang pastinya sudah panjenengan tunggu ya, yakni acara kajian Quranic Parenting Insight yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Burhan Shodiq. Ustadz Burhan Shodiq ini salah satu guru kami dulu ya di pondok, berbicara tentang parenting ya. Dulu saya masih ingat waktu beliau ngisi di pondok di Berlima, ada sesi di mana kita latihan menulis Bapak Ibu, latihan menulis, dan waktu itu ada yang membuat saya agak bangga ya. Saya itu dulu Bapak Ibu pas SMA nulis blog Bapak Ibu. Saya hobi tulis blog, dan suatu ketika saya menemukan tulisan saya dimuat, ini sebuah sedikit tidak tahu sadar apa enggak ya saudara, dimuat di salah satu majalah beliau, dan itu membuat saya cukup bangga waktu itu ya. Itu membuat saya termotivasi untuk lanjut walaupun sampai sekarang belum ada karyanya. Baik,
Kita langsung masuk ke sesinya kepada Ustaz Burhan Sodik. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali pagi hari ini cuaca agak mendung, kita dipertemukan di tempat ini dalam kondisi semangat untuk senantiasa mengupgrade, menambah bekal kaitannya dengan pola pengasuhan yang diamanahkan kepada kita, anak-anak kita, untuk bisa kita hantarkan menjadi pribadi-pribadi yang tentu saja lebih baik daripada bapak dan ibunya. Maka dengan adanya forum-forum seperti ini, Masyarul Muslimin, ini adalah lebih kepada nutrisi hati dan nutrisi pikiran kita. Ketika kita share, ketika kita berbagi dari siapapun, karena kita tidak tahu kita akan dapat hidayah Allah dari mana. Bisa jadi dari forum ini, bisa jadi dari forum yang lain. Tetapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita siap untuk bertumbuh, siap untuk belajar lagi, siap untuk never stop learning, tidak berhenti untuk belajar. Anak kita satu ya tetap belajar, nanti dikasih Allah anak dua, belajar lagi, dikasih tiga, belajar lagi, anak kita TK, belajar lagi, sampai nanti anak kita SD, sampai mungkin nanti SMP SMA, dan kalau mungkin fasenya sudah kayak saya, anaknya sudah kuliah, nanti kita harus tetap belajar lagi. Makanya pada kaitan pagi hari ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol, kita akan share tentang bagaimana menjadi keluarga yang mencintai literasi. Fakta-fakta yang kita temukan Masyarul Muslimin, kalau kita bicara buku ya, di sebelah kanan saya, kalau panjenengan mungkin di sebelah kiri ini ada rak, ini ada buku-buku ini Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar dari kita sebagai ayah bunda ya pengenlah anaknya itu pegang buku, baca buku, meninggalkan Skibidi Toilet, meninggalkan Hegi Wagi, meninggalkan Roblox, meninggalkan aplikasi-aplikasi yang ada di internet, YouTube Short, meninggalkan TikTok, meninggalkan tren-tren aku tunjukin rumah belum jadi ya, belum jadi. Anak-anak itu kita pengennya ya pegang buku, baca buku. Tapi pertanyaannya yang gede sekali adalah apakah kita sebagai bapak ibunya itu suka buku? Suka nggak kira-kira bapak ibu? Kita pengen anak kita itu baca buku, tapi kita sebagai bapak ibu lebih sering beli paket data daripada beli buku. Betul apa tidak? Bahkan di rumah kita nggak ada rak buku. Kalau mungkin rak ada misalnya subwoofer, dung, wah ini sound horror ya. TV-nya sampai 40 sekian in, kemudian kulkas ada, dispenser ada, AC ada, karpet ada, spring bed ada, segala penunjang kehidupan kita untuk bisa nyaman di rumah. Sampai-sampai Allah mengatakan, dan kami jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai sakanan, sebagai tempat untuk tinggal, zona paling nyaman bagi kita untuk istirahat. Maka seorang ayah kalau dia scroll Shopee, scroll TikTok Shop, ya, nyarinya baju, nyarinya jaket, sing seneng mancing ya golek garang mancing ya. Sing seneng otomotif ya mobilnya ngarepe digawe apa, bane diganti, peleke diganti,
Lu ganti ribut meneh, ganti meneh. Suka sepedaan tiap saat beli sepeda. Aku nih karo bojone regane 6 yuta, bae regane 1 yuta. Bareng tangi turu kaget lho, bitku nang ndi? Tak dol bi. Soale monggo nek kancaku gelem badeni 2 yuta. Mbok dol piro? Tak dol 8 yuta. Astagfirullahaladzim. Lho ya asline regane piro bi? Regane 1 yuta ya. Tapi ternyata kita tidak memberi laluan, tidak memberi fasilitas untuk akses literasi kepada anak kita. Kita pun kalau membelikan buku adalah buku yang kita suka, bukan buku anak-anak yang suka. Gimana Ustaz, anak saya itu kalau saya ajak beli buku mesti ngambilnya yang mahal-mahal, 150, 200 ya. Ya anak-anak Bapak Ibu pengennya tuh kalau beli buku seret yang nongol apanya, kemudian mengenal kepala, anggota tubuh segala macam. Jadi kalau kita lihat sisi bi boleh bi, ya, kita nggak nonton penulisnya, kita nggak nonton judulnya, kita nggak nonton daftar isinya, tapi kita nonton daftar harganya. Ojo sing diskon aja, ya. Cari yang diskon. Akhirnya yang diskon tuh yang tipis-tipis, yang ada nggak tertarik, yang gambarnya mungkin tidak berwarna, yang hitam putih, yang tulisannya kecil-kecil. Makanya masuk muslimin berkumpulnya kita pagi hari ini adalah menyamakan persepsi. Gimana toh kita kepingin anak kita mencintai peradaban, mencintai ilmu, mencintai baca buku, dibuka cakrawalanya, tapi kalau orang tuanya tidak mencintai ilmu. Di seseorang acara ini ngijasi acara apa? Acara ini sing toko kowe mah, bangsa sekolah sing toko kowe bae. Aku nek minggu acara kemasyarakatan akeh banget. Kerja bakti itu gale perumahan, ndak minggu kerja bakti tok. Kamu lah yang berangkat. Akhirnya ketika yang berangkat cuma ibunya, sampaikan ke rumah, "Bi, mau sini opo? Sini kan maca buku bi." Wah, aku paling senengi maca buku tabungan kok, ya kan? Soal dunia akhirnya aku semangat. Gue senengane maca buku gambar ya toh, ya karena isinya diwaca gitu. Makanya Masuk Muslimin coba, dari mana kita dapat insight pengetahuan? Mungkin hari ini era konten, bolehlah anak-anak kita mungkin belajar dari konten. Tapi cara belajar lewat YouTube Short, cara belajar lewat TikTok dengan video yang short cuma 1 menit, itu melatih otak anak kita untuk menjadi otak yang lazy bones, menjadi otak yang malas. Apalagi sekarang WA itu sudah ada metanya Bapak Ibu. Kemarin tadi malam itu di grup Meta itu dolanan. Hei, gue sopo? Saya adalah Meta, salah satu artificial intelligence yang akan menjawab pertanyaan Anda. Coba jawab, wedangan terenak di kota Solo. Berikut ini wedangan yang ada di kota Solo. Jujur kayak banget itu ya. Sekarang WA itu sudah bisa menjawab apa yang mau kita ingin tahu. Tetapi belajar dari buku itu adalah sebuah art, seni yang tidak bisa terganti. Kalau kita baca buku, Pak, kita itu bisa bawa pulpen. Nanti kalau yang menarik bisa kita bunderi, bisa kita lingkari, bisa kita centang, bisa kita tulis, penting banget, tolong dihafalkan. Makanya kalau kita memiliki tradisi ilmu, Maestro Muslimin, seorang ayah visinya itu bagus, dia akan bawa keluarganya untuk bisa mengakses bacaan secara lebih dekat. Kita ini kan lama-lama kayak orang-orang yang terbawa kepada aspek materialisme, Bapak Ibu. Seorang ayah akan dijadikan sebagai mesin tempur, sampai tulisannya yang kaos, mesin tempur tidak akan berhenti sebelum dia kendur. Wahai kita itu kerja terus, ya, pikiran di sini itu cuan. Soalnya mau ngelarang harus nikah, waduh ini sini cicilan, dok. Gitu. Makanya kita akhirnya apa? Semangat itu golek duit terus. Wah, terus dari karyawan ini sore-sore, gini sudah dari cuan ngopo ya. Kita bikin usaha melu-melu dodol es teh jumbo. Okay. Akhirnya kemudian nonton koncone, wah kocok es teh jumbo sedino 500 gelas sih, berarti nek sesasi 500 ping 30. Aku iso oleh 1,5 juta iki, lumayan. Lu tambah ternyata lagi ditolong dino boyoke kumat. Okay. Angkat junjung panci itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita kemudian materialismenya tinggi sekali. Kemudian apa? Berpikirnya, oh
anakku selama ini tidak pernah dapat kasih sayang dariku, tak tinggal kerja terus. Kita berangkat, anak masih tidur, kita pulang, anak sudah tidur. Maka kita pula berpikirnya kayak orang-orang Jabodetabek, kayak orang-orang kota besar. Sabtu Minggu adalah hari keluarga. Tapi kemana kita bawa anak kita? Healing ke pantai, healing ke gunung. Nanti gue kebak-kebak story ning Instagram, buat pit-pit yang ada di Instagram. Sampai di komen karo konco, Mbak, uripmu nak tenang ya, mesti gue pit-pit mau mangan. Lagi di itu tak pamer utang-utang gue malah stroke ya. Terus kita pamer sampai bae lah ya. Akhirnya kita seperti itu, Pak ya. Satu minggu itu nek ke mall nongkrong di mana, padahal itu waktu bisa untuk kita kasih akses mereka kepada bacaan. Coba itu Mbak, di Sukarjo yang seluas ini berapa taman bacaan yang kita punya? Kalau kota ini punya taman bacaan, kali kita berkunjung ke taman bacaan itu. Saya kemarin ke Karanganyar, Pak. Rumah Palur itu memang paling enak itu nyari duitnya di Solo, entek ini di Karanganyar. Ya. Karena mungkin secara gaya hidup sudah sangat berbeda. Di situ ada perpustakaan Bapak Ibu. Itu dua lantai. Lantai satu itu untuk anak-anak, Masya Allah mungkin ya 2 kali kan ruangan ini. Gitu. Itu ada globe, ada patung untuk anak-anak mengenal organ tubuh, ada buku bacaan mereka bisa akses, ada mainan juga cubit, main, beli cilok. Ya. Akses ke cilok itu gampang sekali, ya. Akses ke mainan-mainan gampang sekali, tapi akses ke buku luar biasa cara kita lakukan. Alhamdulillah, asal muslimin rahimakumullah, yang menjadi penting bagi kita hari ini adalah kita benahi kita dulu, suami istri dulu ini. Nah kalau suami istri kayak kita nggak suka sama buku, bagaimana bisa kita mengajak anak kita untuk suka pada buku? Minimal kalau kita nggak suka sama buku, kita sediakan waktu untuk menemani anak kita membaca buku. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, siapkan mumpung ini Desember ini banyak toko buku yang kalau Desember itu mereka cuci gudang. Jadi kan kalau neng Jogja, wah nyenengin mana? Dodol buku itu rapoyo sih satuan gini Pak. Dengan kalau ke Yusuf Agensi, dodol buku itu bukunya diambung. Harganya berapa ini Pak? Wah ya nanti dodol bukunya diambung. Selawai Mas. Sudah nggak lihat lagi tuh. Karena apa? Beliau kalau beli buku itu langsung sak gudang tak tunggu kabeh pinarogane. Bahkan ada penerbit-penerbit itu yang bukunya sudah nggak laku itu cara dodolannya bukan per biji, bukan per meter Bapak Ibu. Jadi bukunya ditumpuk, sampai selesai. Meter segini, kau dan boleh mana? Padahal Bapak Badanku tahu sendiri ya. Beliau saja yang di dunia pendidikan sampai sekarang aja belum nulis. Padahal beliau bisa nulis. Karena apa? Nulis itu bukan sesuatu yang mudah. Lah kalau kita cuma nulis pakai ChatGPT, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, Ctrl ya, cuma copy paste ya kita 200 halaman ini dalam waktu 20 menit bisa Pak. Tapi kan itu copy paste, apa yang bisa dibanggakan dari copy paste? Jadi kalau pikiran kita sendiri bahasa muslim. Makanya di beberapa pelatihan saya itu saya bilang, kalau menulis itu usahakan seperti Anda bercakap-cakap. Ibu-ibu itu kalau pas nesu, kalau energinya nesu itu digunakan untuk menulis. Kita bikin peraturan ya istriku, kamu kalau marah jangan pakai mulut, terus pakai apa? Pakai tangan. Niscaya sebulan itu jenengan bisa 300 juta halaman. Nesu itu semua aku dari ujungmu ngomong ya 300 juta halaman bisa dibukukan tulisannya curhat istri kepada saya hari ini ya. Makanya bahasa muslimin tangeh lamun Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibunya nggak pernah kasih akses kepada anak-anak kita untuk cinta literasi, bagaimana mungkin mereka akan mencintai literasi? Makanya kalau putra-putri itu menjadikan sami kok remen, kok seneng moco, wah itu keren Bapak. Ayo Bi, kemana? Ke perpustakaan, aku pengen baca. Masya Allah. Jadi kan kita selalu masjid saya Zayyad gitu ya. Itu lantai 2-nya itu ada perpustakaannya Pak. Bersih, wangi, AC, dingin. Masuk situ mau baca, mau apa, mau nulis, monggo. Ya. Di Jogja itu ada namanya perpustakaan milik orang Katolik. Namanya perpustakaan Ignatius Kolose. Itu kita kalau masuk itu disambut gambar pastor tuh gede banget romo mereka itu. Ya.
Daftarnya cuma berapa? 10.000, itu untuk seumur hidup. Dan kita Pak, cuma dikasih akses meja kayak gini, tapi nggak dikasih kursi. Mejanya agak tinggi, kita berdiri, akses komputernya. Nanti komputer mesin pencari itu dikasih printernya printer warna zaman dia nih loh, terus ya. Akhirnya nanti kalau ketemu enter, keluar bukunya, keluar judul bukunya, pengarangnya, ini disobek, dibawa ke petugasnya. Bukunya di mana? Bukunya mereka simpan di bawah tanah. Tidak boleh ada akses kecuali karyawannya. Tapi kalau panjenengan mencari buku bahasa Arab kayak apa saja mereka punya, padahal itu perpustakaan Katolik. Investasi mereka terhadap buku itu luar biasa Bapak. Kesenangan mereka terhadap ilmu itu luar biasa. Makanya kita monggo lah masuk muslimin, kalau kita bikin rumah, sediakan satu sudut ruang, di situ kita kasih rak dulu, ya. Kita kasih rak dalam rangka apa? Agar akses anak terhadap bacaan itu gampang. Terus awal dia pun membahas rak, nanti insya Allah kita semangat untuk beli bukunya. Rakit kosong ya. Kalau ada Big Bad Wall ya, pameran buku-buku luar negeri yang murah-murah itu biasanya di Surabaya apa di Jogja, ya sudah bismillah. Dengan tindak di Jakarta Pak, ya, Islamic Book Fair di Istora. Itu karena diselenggarakannya setahun sekali. Uang buku itu yang kayak bianat Pak. Ya. Ibu-ibu itu bawa troli Bu kalau beli buku. Set. Ya, ibu ini ngarep gawa tas cilik, supirnya yang gurih gawa troli. Itu no kasir sekian jilid berapa ya? 1.200.000 Bu, dipotong diskon jadi 800. Saya minta satu Mas. Ibnu kasir jilid belang troli. Kalau itu bikin sunnah berapa ya? Bikin sunnah 750 Bu, diskon jadi 500. Saya minta satu. Itu kitab loh dudang-duding dong. Awal itu Yusun Dudingnya tapi biasanya orangnya salah dulu nih Pak. Makanya masuk muslimin kurang kalau pas Istora Senayan itu ya, Islami buka, beli buku itu jangan kayak biangat ya. Orang beli buku itu sangat luar biasa. Ya nggak apa-apa, kita semangatnya baru beli nggak apa-apa, mau colek kapan-kapan nggak ada masalah. Tapi ciptakan ruang di rumah kita agar akses buku itu gampang. Makanya saya nggak tahu kalau panjenengan di Inggris sekarang sudah mulai ada titik jenuh terhadap ponsel pintar. Smartphone itu sudah mulai ditinggalkan. Kemarin yang menemukan anaknya Pak Ridwan Kamil ketika hanya di sungai itu, salah satunya adalah seorang guru yang dia nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, maupun TikTok. Dia cuma punya ponsel jadul lama untuk SMS sama telepon saja. Mereka sudah tidak mau lagi disibukkan dengan Android yang menyita kita. Pramila anaknya Dewi Liku generasi gadget Pak. Jadi kongkol sampai kesel. Tuh kok kayak gini kesel, bahasa ini kesel, tapi keselnya dia itu masih bisa scroll TikTok sekitar 5 jam. Dari kesel scroll TikTok itu 5 jam. Nangislah, kamu kok nangis, gitu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jiwa kita ini harus dikasih nutrisi Pak. Kudu dipaksa. Nek panjenengan misalnya bapak-bapak mainnya di bisnis, sukanya di dunia kerja, mau belajar properti, mau belajar apa, mau baca situasi kayak gimana, pengen apa. Nah kemarin saya tanya kepada distributor saya itu, Mas, saya lagi namanya buku menggambar, mewarnai untuk orang dewasa. Wih, Masya Allah, ya kan? Nah, ternyata orang dewasa itu saat ini malah sih digulai buku mewarnai, Pak. Saking stresnya kayak gitu, ya. Jadi buku itu cuma gambar yang belum ada warnanya, nanti tuh mbak spidol diwarnai dewe. Ternyata itu losing stress, menghasilkan hormon kebahagiaan. Ya, balik ini zaman cilik ada dewe ya, melukis. Ya, mulanya nih ngalun-ngalun ini kita bapak-bapak itu mesen ke anak stereophone nih oleh Pak. Ya, stereophone, gambar Doraemon, gambar opo, kita yuk gambar yuk. Kayak sih gambar Pak ya. Anaknya kebetulan lagi sore doang kayak ternyata jadi Pak itu sih begini ya. Makanya oleh karena itu ma'asyiral muslimin berikan akses ya. Kalau pendidikan kami bisa ajak anak kita, keluarga kita, wisatanya sekarang tidak lagi mungkin di tempat-tempat alam bebas, itu mungkin ada saatnya.
Tapi kita harus menjadwalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali pergi ke toko buku, update pengetahuan kita. Kemarin saya beli buku judulnya Teori Pareto, Pak. Itu menarik sekali itu, penulisnya Barat itu. Cuma apa? Orang hari ini kebanyakan melakukan 80% pekerjaan, tapi hasilnya cuma 20%. Tapi bapak, ibu-ibu mau nggak melakukan cuma 20%, tapi hasilnya panjenengan bisa 80%. Itu yang namanya teori Pareto. Awal dewe nih iso yang melakukan 10%, hasilnya 1000%. Kayak Pak Sun Haji pedagang es teh. Ya. Kurnya kalau ini langsung umroh loh Pak. Makanya oleh karena itu masuk muslimin, pertama yang harus kita benahi adalah diri kita, suami istri. Yuk bikin komitmen bareng. Jangan sampai kita terkena apa yang kita sebut dengan silent treatment. Apa tuh silent treatment? Kebiasaan bawa HP sampai ke ruang tidur. Sinten Bapak Ibu, panjenengan yang kalau mau tidur jam 9, setengah 10, sing lanang nyekel HP, sing dibuka tentang PPN 12%, akhirnya diterapkan oleh Presiden Prabowo hanya untuk barang-barang mewah. Sopo sing ngecek pertandingan Manchester United akhirnya salah sopo. Udah bingung, mendelengi masalah berita politik sampai ameh turu ya Pak, sing dipendelengi politik. Sementara istri panjenengan madhep rono yo nyekel HP, tapi sing dibuka nopo harga daster yang 12 itu masih ada nggak ya? Aku pengen tuku iki Pak, aku oleh cekot ora, aku wis mikir-mikir kuwe ora go cekot malah siraku cekot-cekot. Kelihatannya satu kasur Pak, tapi tidak ada komunikasi. Kelihatannya satu mobil, tapi jenengan ngedrive sendiri, istri pegang HP sendiri, nggak tahu jenuman, nggak tahu ngopo. Itu namanya silent treatment yang bisa merusak keharmonisan keluarga kita, Mas. Makanya one day, monggo kita bisa di rumah itu bikin kreasi kayak Injas ini, ide-idenya banyak. Silakan panjenengan Bu, besok kapan ya kita bikin one day without HP. 1 hari tanpa HP. Nanti aku tak bilang kepada relasi-relasiku, mohon maaf, slow respon, mulai besok saya nggak pegang HP 1 hari. Tolong kalau hubungi karyawan saya, jangan hubungi saya. Ibu nanti juga bilang, tolong ya ibu-ibu, besok saya nggak pegang HP karena ini kesepakatan keluarga. Maka buat mama yang pengen ngejak saya makan, selama ini undangan saya tolak dulu untuk besok, silakan undang saya besok paginya. Nanti Pak nikmati loh hidup without handphone. Kita jadi menghargai betul kehadiran istri kita di samping kita ini. Berapa banyak di antara kita ini Pak laki-laki yang sangat mengagumi wanita-wanita di HP gitu ya. Itu kemarin kejadian ada seorang istri menusuk suaminya gara-gara suaminya ini foto dengan seorang wanita di HP-nya, biarkan ditusuk. Fotonya dicek itu ternyata dia sendiri tapi pakai filter, ya. Orang geger, ya. Terus kebaca ditusuk baik, dia fotonya dia dewi astagfirullah baik, ini aku tuh, aku cemburu, ya. Makanya ibu-ibu itu pas ketemu yang tadi wajahnya biasa, barengan gue filter TikTok itu, kayak super model Korea. Ya. Makanya mahasiswa muslimin, ya. Literasi itu penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca, kita nggak tahu apa-apa mahasiswa muslimin. Kalau kita nggak nambah pengetahuan, kita suka dikibulin, kita suka ditipu. Hari ini HP jenengan ada nggak yang tiba-tiba ditelepon 021 Greater Jakarta, 021 Greater Jakarta, 081 sekian, barang diterima, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh minta waktunya sejenak Pak, kami mau menawarkan, itulah nomor khusus dia. Literasi digitalnya ditingkatkan lagi. Apalagi namun literasi pengasuhan anak-anak kita yang berkumpul di sini itu Pak, anak-anak yang dibesarkan oleh media. Drama ini luar biasa. Anak saya itu 3 Pak, yang 2 sudah kuliah, yang 1 masih kelas 1 SD. Itu kalau hari Senin, wis ono-ono, sing surai mumet, sing aku tiba-tiba 36 derajat Bi, alah ngomong dulu. Tiba-tiba otongnya loro, iki dino apa tuh Senin tuh, oh pantes anggar Senin modelnya kayak gini Kalau kita ikuti dia Pak dramanya, kita kalah Pak. Aku
aku izin aja ya, aku izin baik sekolah semangat untuk pernah londo. Akhirnya ya sudah kita paksa, nggak boleh izin berangkat, orang ngopo-ngopo kok izin. Tapi nanti kalau sudah sampai sekolah, yo sehat lagi. Tapi kalau kita ngikuti, aku sakit, oh sakit ya, ya sudah izin aja. Dikubungin janji itu juli mau waras miris. Yang guyu jalur duit untuk jajan, nggak mau cari lorong sirai itu ketika yang ini. Anak kita itu dramanya banyak masuk. Makanya anak remaja kita kalau saya tadi lewat ke sini ya, yang kita lihat juga yang gede-gede juga, itu mereka terlibat 3 Pak. Kalau kita tingkatkan literasi kita, 1 FOMO itu apa? Fear of missing out, takut tidak tren. Kayak wae dhewe iki jane kena iki FOMO. Ibu-ibu barang tiba-tiba ketemu teng mriki cerita tentang sidane Pak Im karo mau iki to. Awake dhewe iki melu ngetutke critane Pak Im. Padahal iki wis ora oleh apa-apa ngetutke niku. Akhirnya kita ngomong harus ikut-ikutan. Harus memaksa diri kita untuk masuk ke sebuah circle yang sebenarnya itu bukan kita. Akhirnya kita digerakkan oleh media harus tahu banyak hal. Oleh saat ini malah dengan tingali, wong dodol itu nek viral, larisnya cepet, tutupnya ya cepet. Ayo guys, silakan guys, ada hidden gem di Sukoharjo guys, tempat sarapan yang paling enak, syahdu dan segar guys, soto Mbah Sopo ya. Wah ini loh mah, wah ayo mah, pomo ya. Koncoku jorene kabeh lho, golaku tok sing durung lho ya. Ayo mah, cukup durung ya mah. Ya, akhirnya kita ke situ Pak. Ya. Sekarang dirasa ini mau soto kok keboan ya. Rasanya kayak ini gaji tok jare enak guys, enak piye ya. Makanya orang marketing itu bilang, semakin Anda viral, semakin cepat restoran Anda tutup. Loh kok bisa? Ya bisa. Kalau misalnya jenengan masak sego goreng Pak, orang enak sego goreng ini, tapi tidak viral, setidaknya panjenengan butuh waktu 10 tahun sampai wong Sukarjo iki kabeh ngicipi panganan panjenengan. Pernah sing kenal loh, kayak warung anyar loh, coba ya Allah, ini sego goreng rasanya ronde. Pak ini kok sego goreng lagi unggil kalau lihat anu masak dari ini dodol sego goreng dodol ronde. Pantesan sego gorengnya ronde. Tapi yang kita pulang nggak beli lagi, tetangga kita nggak tahu dia tiba-tiba ke situ, ya kemudian kapok, tetangganya kapok. Tapi kapok itu kan ngenteni wong sak Sukarjo kapok kabeh Pak, karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau sego goreng jenengan, sego goreng viral ya 10 setan misalnya, ya, saking pedesnya. Orang datang sebulan, cring, kabeh ngerti, wah enak bro, ngerasa rono, ya. Ya sekarang ini lagi rame Pak ya, Desember ini apa? Bakso prasmanan, ya. Jiko sak sememu, nek bakso yang jiglok, orang yang jiko naik, ya. Kalau baksonya jatuh berhenti, nggak boleh ngambil lagi. Begitu loh Pak. Kalau sudah umur 30, 40, peternakan kita itu skendor, nggak kayak ketika umur belasan tahun. Petang bakso, budi-budi, reso ngadek kok. Ya. Amin dengan kok baik. Mungkin malah reso yang buri, repot. Okay. Makanya oleh karena itu Allah Maha Muslimin pertama bikin komitmen suami istri untuk mencintai ilmu, rakus terhadap ilmu. Geser Pak kecintaan kita kepada dunia sebagaimana kecintaan kita terhadap ilmu. Awalnya dhewe lho, lek arep maklaran ujian-ujiane parani yo. Yang di Pak, cuan ibu cuan. Neng di lho, ada banyak wong miliki mobil kok coba, tak terke ujiane wong lho, bledeke menyambar-nyambar demi keluarga, apapun aku lakukan. Wah, baru ikut jalan mulai kerokan rong minggu ya. Demi cuan Pak. Tapi kenapa? Demi ilmu kita enggak. Pengajian udah cincin ramakatnya bu gripis. Ya. Nanti kalau mau beli buku mahal sedikit, nggak mau beli buku. Padahal manusia muslimin dari buku itu kita akan banyak mendapatkan itu. Ustaz, apakah buku kitab itu bisa digantikan dengan ChatGPT? Bisa digantikan dengan Google? Tidak bisa secara 100% tidak bisa. Ya. Karena kadang-kadang Allah itu menyisipkan keberkahan itu bukan semata pada ilmunya, tapi semata juga kepada media dan cara kita mendapatkannya. Dulu ada seorang ulama masyarakat muslimin dilarang oleh khalifah untuk menyebarkan dan mengajarkan hadis. Akhirnya beliau dipenjara di rumahnya, nggak boleh. Tapi muridnya apa Pak?
Dalam rangka untuk mendapat ilmunya, muridnya ini sampai rela cosplay jadi seorang komunis. Duk. Ketuk jendela syekhnya itu, syekhnya dibuka jendelanya, saya murid Anda, saya sampaikan satu hadis buat saya. Akhirnya sampai kayak gitu Pak, orang nyari ilmu zaman dulu dihalang-halangi sama khalifah, tapi mereka tetap nikah. Dulu buku itu ditulis di lembaran-lembaran. Ada seorang penulis, ada seorang ulama, saking senangnya nulis itu ya. Karena dulu itu nulis kitab Pak ya, kitabnya itu ditimbang Bapak Ibu dengan emas, dibawa ke istana, kitabnya setebal apa, ditimbang, nanti ditukar sama emas. Maka orang dulu itu nulisnya itu cuma pakai apa, bulu angsa itu dikasih tinta. Itu saking senangnya nulis, sampai budaknya ini kasihan ya. Tuan makan malam dulu Tuan. Ya. Tapi lama-lama akhirnya sama budaknya itu diambilkan malam, terus sambil nulis disuapi beliau. Suapi, saking asiknya nulis sampai orang sadar nek wis enggak sak piring. Akhirnya subuh budaknya dibangunin, bangun. Tadi malam katanya kamu mau nawari saya makan. Astagfirullah, sak piring mau si maam sinten Tuan. Ya. Saking asiknya dia nulis, dia tuh nggak sadar kalau sudah menghabiskan satu piring. Dulu para ulama itu kalau punya buku rak-raknya itu sampai memenuhi tembok-tembok rumah mereka. Tapi apa? Mereka tuh kalau diambil satu bukunya, coba silakan kamu ambil salah satu dari buku-buku yang aku miliki ini, satu saja. Dia ngambil pakai ondo, dijikuk siji, buka halaman sesuai dengan yang kamu inginkan, dibuka halamannya set. Yang punya buku itu bisa menyebutkan, yang kamu buka halaman sekian itu isinya tentang ini, membahas tentang ini, ditulis oleh ustadz ini, oleh kiai ini. Bisa Pak. Dua buku, tapi juga hafal terhadap bukunya. Tanya wae dhewe, nikahin mahare Quran tapi ora tau diwaca di plastik terus ya, sampai sekarang. Makanya monggo mahasiswa muslimin nggih, dulu ada seorang ulama itu saking senengnya maca buku Pak nggih, baca buku sambil jalan kaki tiba-tiba diseruduk sama kerbau. Ya, akhirnya beliau meninggal. Saking cintanya beliau kepada itu. Makanya monggo mahasiswa muslimin, pertumbuhan kita, peradaban kita ini, kita itu menyiapkan generasi Bapak Ibu, generasi pengganti yang lebih baik. Waliyakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaknya takut para pendidik, orang tua meninggalkan di belakangnya generasi-generasi yang lebih lemah. Mungkin dulu kita dibesarkan Bapak Ibu kita dengan duit yang seadanya. Tumbas buku Bapak Ibu kita nggak kuat. Tapi hari ini mungkin Allah titipkan kepada kita duit Pak. Kalau misalnya nggak bisa beli buku yang baru, silakan beli buku yang bekas. Yang penting apa? Mendidik anak-anak kita untuk mencintai literasi. Dekatkan aksesnya. Kalau misalnya panjenengan kepingin mereka dapat akses yang baik, target satu bulan harus satu buku. Nanti direview, sampaikan di depan Bapak dan Ibu. Pak, Bu, saya baca buku ini, isinya tentang ini Pak. Jadi penulisnya ingin mengatakan bla 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 bla. Tapi kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi penulis, sekarang jadi penulis itu mudah banget. Berikan aksesnya, kasih laptop, kasih tab, kasih HP. Target, kamu bulan ini harus bisa menulis 3 halaman. Kamu bulan ini harus bisa menulis 1 buku, isinya 60 halaman. Karena anak itu masih siap untuk dibentuk, daripada nanti dia dibentuk oleh orang lain di luar sana, maka kalau penjenengan kami sebagai ayah ibunya harus berani untuk membentuk mereka. Itulah kenapa panjenengan memilih Injas. Pagi hari masih sekolah, sore harinya dibawa ke sini, murojaah, ngapal lagi, menguatkan hafalan, agar hafalannya itu mungkin. Saya tadi itu kemarin sebenarnya sudah niat pagi, ya, maafkan saya ya, saya sudah niat sebenarnya ingin bawa buku, beberapa buku parenting, satu tentang rahasia mungkin juara penghafal Quran dunia. Rencananya mau saya bawa 1 kardus kira-kira 20 apa 25 terus tak diskon banyak di sini gitu ya. Terus kemudian ada Bunda Sayang, Bunda Cekatan, itu untuk para ibu-ibu agar mendidik anaknya itu tidak dengan rabaan-rabaan yang tidak jelas. Sebenarnya melu-melu di konten-konten TikTok tapi tidak punya pegangan yang jelas. Padahal di konten TikTok tidak semuanya bisa dijadikan referensi. Kemudian siapa tuh? Yang ibu-ibu sih berani betak-betak anak ini boleh ya.
followernya banyak ya, tapi senengannya orangnya misuh-misuh dodok ya. Nah, ini malah followernya banyak itu ya. Kemarin ada video ya, anak pegang HP jam 9 malam. Guys, ini anak saya sedang pegang HP jam 9 malam guys, maka kita pakai pendekatan teori parenting ya guys ya, tidak boleh membentak karena kalau membentak nanti neuron di otak anak akan putus guys. Ini ku ngomong dengan bahasa halus ya, anakku yuk HP-nya ditaruh yuk ya, sudah jam 9 yuk ya. Ternyata guys, anak saya tidak berkembang guys ya, dia masih mentelung pegang HP guys ya. Kita coba sekali lagi pendekatan psikologi parenting guys. Ayo anakku jam 9 malam lu, mama pengen HP-nya dikumpulkan lu. Anak tetap mendeleng guys. Baik, kalau begitu guys, kita coba dengan pendekatan wanita Jawa guys ya. Kita coba ya guys ya. Oke, HP ini dulu pakai bola jam 09.00 HP kan baik ya, bubuk sisa lu. HP ini saya lagi warna yang kuning kasur, kemudian ditutup lampu bantal kalau kuning. Alhamdulillah guys, ternyata pendekatan wanita Jawa lebih berhasil guys. Itu kan dalam tanda kutip ya mungkin guyon ya, tetapi kan konteksnya kayak nggak percaya sama teori-teori parenting ya. Makanya monggo kita ini bertumbuh. Bapak-bapak panjenengan Pak sebagai pilot yang menerbangkan pesawat, penumpangnya itu istri sama anak-anak panjenengan. Nah coba kalau kita menerbangkan pesawat nggak tahu nggak tahu peta. Wah ini harus mendaratnya di Arma Burning di bahan-bahan jet piro mau kemana? Maka kalau seorang suami ditanya sama istrinya, Pak keluarganya apa dia gitu Pak? Ya ampun Bu, aku orang mudeng sing muni urip. Repot Pak. Makanya monggo panjenengan ingkang mangertos bahan dari anak-anak panjenengan. Anakku ini kita cocoknya dari apa iso gede. Mulai sekarang harus diarahkan. Kalau dia bisa menjadi seorang ulama, apa Al-Qur'annya bagus, monggo Pak baca bagaimana seorang ibunda para ulama membesarkan anak-anaknya. Ada seorang ibu, anaknya cuma dikasih bekal roti. Nah, pergi kamu dari rumah. Cari ustaz, cari ulama, jangan pulang sebelum kamu jadi ulama. Ibu-ibu sing tegel, ya, luar biasa. Soalnya ibu-ibu zaman now nyekolah anaknya di pesantren, betulnya tegar ya. Kamu nggak apa-apa toh, nanti di pesantren Bapak mah jangan nangis lo. Enggak mah, aku sudah siap ya. Beneran ya. Paling batin lah, paling nangis bokeh ya. Nah, yang pesantren udah ya, ditinggal mama ya. Jangan nangis ya. Mama nggak nangis loh. Apa-apa ya kamu ya di sini ya. Ini pondok ya apa-apa nak ya kan biasa. Dadah, lampu mobil jebret dadah. Kalau cowok ini ditutup. Boleh nangis semua. Boleh nangis di orang perasaan biar. Wih mau nangis dulu nih pondok orang di penjoro ya. Ini penjoro ada panganan mau pondok dapur itu pakai panganan. Tenang wae. Paling kita makan Baslawi 6.000 WA karo awake dhewe Pak Putra Waras Arto Kelas. Ya. Makanya kalau kita Bapak Ibu itu kalau memang panjenengan niat menyekolahkan anaknya di pondok, diusik tetap Pak kayak ibunda para ulama itu. Mas, lu mau ojo mulai turun dari ulama. Ya. Allah nanti akan memelihara kamu. Bismillah. Kalau kita nangis-nangis di rumah itu membebani anak kita di pondok. Tapi kalau seandainya mungkin anak kita memang nggak cocok di pondok lagi, bukan pribadi yang mandiri, sidik-sidik mae, sidik-sidik boe, ya. Kayak yang lagi rame itu, ya. Dokter-dokter yang boro-boro pembagian jadwal koas, ngomong karo boe gue supire, dan supire ratrimo, dokternya diantemi, ya. Akhirnya supire masuk penjara. Oke sekarang kalau kita ribut-ribut di jalan raya, jangan muncul duluan Pak, ya. Kita diwai kan mereka mukul kita duluan, ya visum dapat laporkan masuk ya. Tapi kalau kita yang mukul duluan, kita yang masuk. Karena itu gimana muslimin? Kalau anak kita memang nggak cocok di pondok pesantren ya sudah, cari sekolah Islam, tumbuhkan leadership dia. Cari di Sukoharjo ini banyak Pak sekolah-sekolah yang bagus. Nanti dia jadi leader, siap diterjunkan SMA sudah mandiri. Jangan dimanja, saya ngajak nyuci, dicuci bapaknya, cuci ibu, diajari Pak. Ya. Anak saya yang 7 tahun aja sudah kita harus ajari apa?
sholat, diajari apa? Cuci piring, diajari apa? Nyapu, buang sampah sendiri. Makanya Bapak Ibu monggo Bapak Ibu, ngasuh anak ini kita harus kompak. Tapi mohon maaf seperti kata TikTok, laki-laki tidak bercerita. Ya, pokoknya bapak-bapak ini kadang-kadang ujuk-ujuk lah cerita, ulang ngasuh dikit, anaknya pondok, lu ngomong aku Pak, ya, rasa ngomong, ya, musim bayari aku gitu ngomong baik, ya. Makanya kalau ibu-ibu dapat rezeki seorang suami yang pendiam, ya, tahu diskusi, ya, tahu curhat, beras entek ya meneng wae, ya, aku kalau entek ya menengai, ya. Laki-laki tidak pernah bercerita, tapi ujuk-ujuk mengikuti, ya, ini betul ini. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu monggo literasi kita kuatkan, ya. Menulis, ya. Boleh Pak ajak anak kita untuk apa? Ya, kalau di dunia tulisan itu ada istilahnya menulis pictures. Menulis pictures ini adalah menulis perjalanan. Anak kita kumpulkan, ini kita sudah mau mulai liburan semester dan sampai Januari kan liburannya. Yuk kita bikin planning yuk, kita mau piknik kemana? Anak disuruh bikin itinerary. Apa nih itinerary? Jenengan mau nanti umroh pasti tahu itinerary. Susunan perjalanan kita kemana saja. Kita cek sambil lihat kemampuan anak kita. Oke Bi, saya bikin ya. Hari pertama kita kumpul di rumah, jam sekian kita berangkat. Bawa bekal, nanti begini. Oh, ternyata pinter deh, bisa mengiring sebuah perjalanan. Nanti Kak, kamu ke pantai, Abi pengen setelah dari pantai kamu bikin tulisan. Kamu lihat apa tadi? Ketemu siapa? Apa yang kamu rasakan? Vibes-nya apa? Urusannya itu melu-melu omongannya cah nom Pak. Ya. Vibes, vibes. Ya. Vibes-nya apa? Ya. Kemudian kamu merasa insecure apa tidak? Oh, itu insecure menaik. Kemudian kamu merasa cozy apa tidak? Kamu merasa melted apa tidak? Alah, apa menaik? Ya. Makanya di situ anak biar kelihatan Pak. Oh, dia ternyata bisa ya nulis cerita. Ya. Maka ibu-ibu kalau anak kita SD kelas 1 kok nek nesu nulis surat, nggak apa-apa Bu. Ya Allah, mamaku jahat. Allah minta ganti mama. Ini bapaknya ngaminkan apa enggak ini? Bahaya ini ya. Makanya ya anak-anak kita itu kalau seneng nulis nggak apa-apa. Ojo langsung diponis. Masa nulis we? Huruf sak gajah-gajah itu kayak itu tulisanmu ya. Jangan patahkan mereka. Kemudian dari punggung ya Pak, saya juga sedikit. Yang kedua adalah popo. Anak-anak kita itu sangat tergantung sama opini orang lain. Maka kalau panjenengan saya ngajak anak lagi di perpustakaan, burung lebu itu wis foto. Guys, perpustakaan guys, ceklek. Terus cara mlebu perpustakaan itu one day in my life, I will go to the library guys. Sepatunya di video gitu ya. Ya. Spek lalala lili ya. Orang mau coba buku tapi gue buat aku tutup ya. Bukunya ditumpuk cekrek bacaanku hari ini guys, padahal yang diwaca judulnya ya. Kita sudah tahu Pak, model-model seperti ini memang ada. Popo, fear of missing out, takut kalau mohon maaf, popo itu fear of people opinion, takut dipendapati oleh orang lain ya. Takut dilabeli. Kemudian yang keempat adalah YOLO. Apa itu YOLO? You only live once. Makanya anak-anak itu ada yang berdalih tenangan ya. Karena yang diikuti konten-konten YOLO. You only live once. Jadi nek kowe urip sekali tok, selasa kakean aturan lah. Ya. Urip sak senengmu wae. Makanya sekarang Bu ya, lagunya Bruno itu apate gitu ya. Sama Rose itu. Apate itu kalau panjenengan cek, kemarin saya cek di Google itu adalah tradisi minum-minuman keras di Korea. Jadi awal dulu itu mungkin di wedangan ya, awal dulu kan jahe tepuk ya, mereka itu duduk-duduk sambil minum minuman. Terus nanti mereka ngobrol-ngobrol ya, makanya liriknya itu kan kalau kita bedah lirik, dulu kalau saya kuliah di sastra Inggris itu kan ya, materinya kayak gitu ya, kita ambil lagu, kita bedah lirik Linkin Park dan lain sebagainya.
Itu kita bedah lirik, itu omongan seorang perempuan kepada laki-laki, yuk kita nanti ketemu di Apate, kita kemudian begini begitu, dan itu hampir sekarang semua orang Islam menyanyikannya. Kemarin ada mbak-mbak, ustadzah, tudungnya dowo, cadaran, towo dagangan, ya. Backsoundnya apate, gitu. Terus saya Japri, Mbak, jenengan tahu nggak itu lagu apa? Nggak tahu Ustaz, yang penting beatnya enak Ustaz. Jenengan tahu nggak penyanyinya siapa? Nggak tahu. Penyanyinya itu namanya Bruno Mars sama Rose, ya. Rose Blackpink. Bruno Mars itu salah satu penyanyi Amerika yang secara terang-terangan mendukung Zionisme, melakukan genocide di Palestina. Jadi dia adalah seorang artis yang berdiri tegak mendukung cleansing etnis di Palestina. Maka ya sebaiknya sebelum pakai backsound lagu itu, dengan cari tahu lah ya lagu yang digunakan itu apa. Mana paling aman ya lagu Jawa ngerti artinya, ya. Mbah-mbah iki atiku rasane loro ya kan ya. Anak-anak itu dengan kompon, ayo nyuci baju ya, langsung dikei backsound, tak berdaya ya. Bila harus nyuci semua bajumu ya. Karena itu ya Bapak Ibu, monggo di rumah kita komitmen belajar, kita naikkan lagi. Jangan ada kalimat saya sudah tua, saya tidak lagi bisa belajar. Boleh Pak, raga kita menua, sikire wis mulai bimbingan nek pengajian ngene iki. Ibu-ibu sing mulai lendekan penak selonjor teko, nggih. Boyok wis mulai krasa nek turu iku balseme wis mulai menganga. Biyen ibu-ibu itu wah nganggone skincare. Sakniki nek benang kula nganggone fresh care ya. Maka tua boleh raganya, tapi kemampuan kita untuk menelaah ilmu, suka terhadap ilmu, senang terhadap ilmu, maka peliharalah penasaran di dalam keluarga kita, agar kita selalu belajar dari siapa saja, karena semua orang bisa menjadi guru kehidupan bagi kita. Demikian mungkin materi kita sharing-sharing kali ini, nanti bisa dilanjutkan ngobrol-ngobrol santai. Saya kembalikan kepada Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu ya, yang kita dengarkan tadi luar biasa, memberikan pencerahan dan memberikan kita motivasi bagaimana caranya untuk membentuk atau menumbuhkan kebiasaan membaca dari rumah. Dan ternyata ada beberapa hal yang kita garis bawahi dari pola pengasuhan kita barangkali Bapak Ibu. Maka ini adalah salah satu momentum untuk kita menyadari bahwa hidup itu memang perlu sekali kita memiliki growth mindset Bapak Ibu ya. Growth mindset itu adalah mindset bertumbuh. Jangan sampai kita merasa cukup ilmu. Merasa cukup ilmu artinya kita merasa buku terakhir yang wajib saya baca itu hanya buku saat saya belajar atau saat saya kuliah. Itu adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar. Dan saya yakin juga Bapak Ibu juga memiliki komitmen untuk terus belajar. Dan kita lihat di sini ya Bapak Ibu, di anak-anak kita, alhamdulillah juga di rumah Quran ini sudah kita usahakan untuk menstimulus literasi dari kecil. Bapak Ibu kalau lihat di sini bukunya, ini buku-buku mahal semua Bapak Ibu ya. Betul kata Ustaz tadi, yang Ustaz antum langsung melihat bukunya, tahu harganya sudah. Harganya 100 ke atas yang bergambar. Buku ensiklopedia yang tebal itu harganya kalau nggak salah 500 ya. Harganya 500, dan kami merasa tidak perlu eman untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak supaya mereka rajin baca. Bukan hanya kita berikan buku Bapak Ibu, di sini ada kardus. Kardus ini isinya mainan ya. Mainan yang bisa mainkan kolektif beberapa anak. Untuk apa Bapak Ibu? Anak-anak yang mau main kita syaratkan apa? Baca buku 8 ya. Baca buku 8, kalau sudah baca 8 baru boleh ambil mainan salah satu. Dan ini nggak boleh disentuh kecuali sudah baca. Dan itu upaya kita di sini. Maka Bapak Ibu kita harapkan Bapak Ibu juga di rumah melakukan sinkroning ya,
synchronizing menurut saya untuk menyamakan apa yang kita upayakan di sini supaya berlanjut di rumah. Baik, setelah ini kita akan buka sesi sharing tanya jawab. Berapa pertanyaan? Ya, 3 Bapak Ibu, 3 ya. Ada dari bapak-bapak dan dari ibu-ibu, nanti yang terakhir monggo dari salah satu. Baik, saya persilakan bagi bapak ibu yang mau bertanya, monggo. Sebentar, monggo bapak ibu. Bapak, ayahnya Tama, namanya siapa Pak? Boleh? Oh, Pak. Monggo, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz untuk waktu yang telah diberikan saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah bisa berkumpul di sini bersama-sama dengan ayah bunda terkait dengan kegiatan hari ini untuk menciptakan literasi yang baik dan juga tentang parenting, tentang pengasuhan anak kita sebagai orang tua. Yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait dengan parenting, tentunya kita sebagai orang tua dari anak-anak ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter anak yang baik maupun akhlak yang baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat. Karena akhir-akhir ini banyak mungkin anak-anak yang sudah terpengaruh dari yang namanya aktivitas gadget ya, jadi tidak lepas dari namanya HP, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Ketika anak sudah pulang di rumah, pasti mungkin pegang HP dan ya, saya lanjutkan kaitannya dengan literasi dan juga pada tadi anak-anak itu sudah banyak terpengaruh untuk aktivitas di HP ya, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan bahwa pola pengasuhan anak itu kan ada beberapa macam kita sebagai orang tua, diantaranya memberikan pujian dengan penuh kasih sayang maupun dengan cara tidak menciptakan trauma fisik maupun psikis pada anak. Karena kita melihat bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya orang tua atau kita sebagai ayah maupun ibu, ketika kita berbicara dengan baik, kadang anak tidak mengerti, kadang kita mungkin pakai bahasa yang agak atau komunikasi yang kasar, sehingga jadi anak-anak mau mendengar apa yang akan kita perintahkan. Nah, pertanyaan saya, pola pengasuhan seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menciptakan anak itu secara sadar alamiah itu bisa mengikuti apa yang kita perintahkan, terutama dalam hal positif seperti contoh mau belajar, membaca Quran. Kebetulan saya punya anak 3 ya, yang pertama putra dan putri. Nah, anak saya yang ketiga, yang putri itu motivasi belajarnya sangat tinggi, termasuk mungkin membaca Quran maupun yang lainnya tuh kalau tidak didampingi orang tua itu rasanya kayak tidak semangat. Jadi butuh pendampingan kita sebagai orang tua untuk kegiatan belajar setiap hari. Nah, untuk yang anak kedua itu memang agak sulit untuk belajarnya, jadi perlu kita bicara agak keras. Nah, artinya dari beberapa anak yang kita miliki itu punya karakter yang berbeda. Nah, pola pengasuhan seperti apa yang kita bisa terapkan untuk dari anak yang mempunyai karakter berbeda dalam rangka menciptakan atau membentuk karakter maupun akhlak anak yang baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung jawab saya. Baik. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya pagi ini. Pertama, Rasulullah itu memiliki beberapa uswah kepada kita kaitannya dengan pola pendidikan kepada anak. Pertama, berikan banyak nasihat, terutama kepada anak di waktu-waktu tertentu. Beliau menyarankan kalau kita memberi nasihat masukan kepada anak itu di saat-saat dia sedang bahagia.
Misalnya pas kita ajak main keluar, naik mobil atau naik motor ke sawah atau ke apa, masukkan, terus banyak masukkan. Karena seseorang akan terpenjara pada ketidaktahuannya. Semakin dia tidak tahu, maka semakin dia agak susah untuk diarahkan kepada apa-apa. Contohnya, kalau setiap hari yang lewat di depan rumah kita itu adalah supir traktor, yang dilihat anak kita tiap hari adalah supir traktor, maka ketika kita tanya, cita-citamu apa? Nanti dia akan mengatakan, cita-citaku supir traktor. Saya tidak merendahkan profesi supir traktor, cuma saya ngasih satu contoh saja bahwa apa yang dilihat anak, itulah yang akan menjadi pengetahuannya. Maka ketika misalnya seorang anak sudah memiliki self-esteem yang bagus, belajar sendiri tanpa harus kita oya-oya atau mungkin kita perintah dengan nada keras, ya, mungkin dia memiliki self-esteem, self-motivation dari dirinya, baik dari bacaan atau mungkin dari teman-temannya. Tapi untuk anak-anak kita yang mungkin terlahir dengan gaya berbeda, apalagi gaya kita Pak sama ya, punya 3 anak. Anak pertama itu kadang berbeda 180 derajat dengan anak kedua. Habitnya, cara dia ngomong, sikapnya, cara mengatasi masalah. Ya. Kalau pas kita dapat rezeki anak yang pintar, gampang arahannya, tenang, tidak begitu banyak masalah hidupnya, ya mungkin itu khas dia dan kita dapat rezeki dari Allah seperti itu. Tapi ketika kita dapat anak yang lagi sinau 10 menit, caranya ngelak, ya. Aku haus pi ke belakang ambil air dari kulkas. Tadi balik menit 10 menit, ya itu dibaca ini ba, aku pengen bikin mie, ya wes gawe mie kono. Nek mie rampung, udah cici rampung iki di aku utang loro pengen BAP, ya Allah rampung aku balik mie jomunan lho. Makanya kita harus sabar ya sama anak. Anak itu diciptakan Allah secara unik, beda-beda. Maka beda zatnya, beda perlakuannya. Ada anak yang kalau dibombong itu semakin semangat Pak. Kamu pintar ya nak, kamu keren ya. Itu semakin semangat dia belajarnya, semakin semangat, prestasinya semakin semangat. Ya. Tapi ada anak itu yang semangat kalau oleh kowe karep mungkin sekolah jelas terus dibayari bapak SPP ini larang modelmu yang dulu ya rasa sekolah wae tuwa bebek ono ya. Akhirnya dia kemudian apa dunia itu dia semangatnya naik wes aku sinau mau tuwa bebek aku ya. Tapi ada yang sebaliknya dunia ini malah kemudian dia merasa memang aku ini ngapain dilahirkan di dunia ini betapa gitu loh bapak dan ibu melahirkan aku ya, kalau memang mau dibelikan bebek belikan saja wah ini kok malah gini ya anakku malah kayak gini gitu ya. Aku memang tidak layak hidup di dunia. Aku pergi saja dari rumah ini. Model-model kerama saja. Makanya kita cek. Anak ini kalau saya kasih kayak gini kok gini ya. Anak kasih gini kok gini ya. Kita yang paling tahu sebagai ayah. Dan itu nggak bisa dipukul rata. Makanya kadang jika anak kita itu sekolah di SD yang sama, nanti resultnya bisa beda-beda. Padahal sih dia anak pertama itu ranking terus loh. Senang telur ini ya Allah, bikinnya apa-apa telur ya. Nanti juga rapot isin dulu ya gitu ya. Padahal yang dulu yang pertama bagus loh Pak, ini kok kedua kayak gini Pak ya. Apa dulu kurang istighfar, astagfirullah Pak. Udah awalnya dulu ya. Makanya tapi apa Pak? Setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Bisa jadi anak kita yang rajin, tapi ketika nanti terjun di masyarakat, dia kurang memiliki struggle for fighting. Dia gampang jatuh. Gagal sedikit dia kecewa, gagal sedikit dia kecewa. Kayak kasus yang ibu-ibu membunuh 3 orang anaknya itu ya, karena dia takut anaknya tidak sepandai dia. Tapi mungkin anak kita yang gablekan, yang bijine elek, ya, nggak tahu biji apa itu di masyarakat itu justru malah struggle-nya itu bagus sekali. Gagal, selama bro, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Lalu tertunda terus sih piye kapan suksesmu ya kan? Nah, udah sukses ya sukses dewi ya kan? Dia tuh malah fightingnya bagus banget gitu ya. Oleh gagal, oleh kalah, tapi ya nggak boleh itu menyerah bro. Kata-kata hari ini ya. Maka oleh karena itu bagi ya, Rasulullah mengatakan itu satu, beri banyak masukan. Semakin banyak masukan, semakin banyak pengetahuan dia. Yang kedua, hargai pendapat-pendapat dia. Misalnya anak kita pengennya apa,
Aku kalau belajar dengan gaya itu saya nggak bisa masuk IB. Nah kalau mungkin saya pengen itu belajar di tempat yang ramai, saya malah bisa masuk. Saya kalau baca talk saya nggak masuk, tapi kalau saya dibacakan saya malah masuk. Kan beda-beda Pak ya. Dulu saya di SMA 1 juga itu, ada orang yang bisa ngapal sejarah itu kalau tahun ini dibunderi ya. Pangeran Diponegoro sedane tahun ya, malah di Jawa ora ngerti Pangeran Diponegoro numpak jaran teko sedan ya. Sedane tahun ya. Maka kemudian apa? Nah, kita lihat style belajar dia apa. Contoh ya Pak, ini contoh yang buruk mungkin, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan juga nanti endingnya bagus. Anak saya yang ketiga ini, itu umurnya sekarang baru 7 tahun, tapi dia sudah sekolah hampir 4-5 sekolah. 2,5 tahun saya masukkan ke Zahrawain, belajar kapal Quran, dimasukkan ke ruangan, di setel lagi TV gede gitu ya. 2,5 tahun, titik sekolah. Kurang lulus, surat tamat, bosen. Akhirnya kemudian saya masukkan ke akhir untuk belajar baca itu ketika TK. Ini kok ya bosen. Saya masukkan kayak gini, rumah Quran daerah Semanggi itu, padahal masuknya susah. Ya. Baru masuk orang butuh benar. Ya. Sekarang dia SD kelas 1. Kemarin kita bilang, nah iya loh, ini umur kita tahun ini sekolah ini selimol, ya kan? Akhirnya banget kira-kira sih lulus itu dia modelmu, ya kan? Tapi dia orangnya kan sanguin, santai gitu ya, nggak ada masalah. Ya. Sekolah lihat topinan upacara, ya topi gue kerisut tok Bu, ya monodok ya. Tapi mulai dihukum, dan terus nangis, ya nggak apa nangis, ngapain nangis? Orang memang keterisut mau gimana lagi? Yes. Santai gitu. Ya. Makanya gini Bapak, tergantung nanti dari observasi kita terhadap anak. Ada anak yang dipaksa itu malah jadi. Harus dapat beasiswa, kalau nggak awas ya, jadi dia. Tapi ada anak yang dipaksa malah ngelukul juga ada. Maka kemarin kejadian itu ya bikin kita worry betul ya, khawatir udah. Kejadian di mana itu, seorang anak SMA nusuk bapaknya yang ibunya sama neneknya itu ya. Ketika dicek polisi, HP-nya itu ya baik-baik saja, tapi ternyata dia depresi karena disuruh belajar terus sama orang tuanya. Itu Pak mungkin yang bisa saya jawab. Ustaz, nanti saya cuma sampai 8.15 ya, mau ngisi 25. Monggo. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi ke ibu-ibu. Barangkali ibu-ibu ada? Kalau Pak, barangkali aman? Aman Ustaz. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sampai itu saja. Pertanyaannya yang tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai ke penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk wali murid Rumah Quran Ibnu Jauzi yang sudah melakukan banyak hal sehingga acara pada pagi hari ini, rangkaian acara dari Mabit sampai parenting ini berjalan dengan baik. Dan tentu saja dukungan itu bukan hanya berupa dukungan bersifat material ya, tapi juga bersifat dukungan moral, dukungan support, kemudian ada juga motivasi untuk kami ya, beberapa wali yang memberikan itu, dan itu sangat-sangat berarti untuk kami. Dan selain itu juga keikutsertaan panjenengan dan anak-anak di kegiatan ini adalah salah satu faktor yang membuat kami pertama semangat. Dan sebagai acara penghujung ya di tahun ini dan di semester ini, kami berharap ini memberikan banyak sekali impact, memberikan banyak pengaruh untuk kita semua, khususnya kami juga yang menyelenggarakan pendidikan di Rumah Quran Ibnu Jauzi yang sekarang ini masuk tahun ketiga. Ketiga itu untuk bayi itu batita ya, baru bisa belajar jalan ya. Dan tentu saja banyak kekurangan di sana. Kami mohon maaf juga sebanyak-banyaknya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang sudah sampai di sini, anak-anak sedang menikmati sarapannya, dan kita setelah acara kita tutup, monggo Bapak Ibu juga boleh menemui anak-anak di bawah atau boleh menyantap sarapannya di sini. Sarapannya ini dari kelompok snack, dari kelompoknya kelompok berapa Ibu? Walinya Abidan. Terima kasih banyak Ibu, jazakumullah khairan. Dan begitu juga pada pagi hari ini yang disantap anak-anak juga adalah dari wali murid, dari kelompok wali murid yang menghandle snack. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan menjadi keberkahan dan menjadi sumber rahmat Allah untuk kita semua, untuk panjenengan semua, amin. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sambil disantap. Boleh juga menemui anak di bawah, barangkali anak-anak juga sedang sarapan. Nanti anak-anak boleh langsung dijemput ya. Tadi sudah ditutup oleh Ustaz di lapangan, sudah bisa meninggalkan rumah Qur'anul Jauzi. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak PK ya, kami juga di bawah menyediakan brosur untuk PK Isirna. Insyaallah tahun ini sudah membuka kembali, dan ada potongan khusus untuk jadi untuk lebih lanjut bisa menghubungi. Pak, Bluetooth kayak nyimpennya ini. Report.
Piye iki? Makan aja, Pak. Iki. Jangan terlalu keras, Bro. Inilah. Simpan kita itu. Iya.